Jemaat sekalian, inilah keadaan kita jaga dengan baik ya. Jadi minimum ya, jemaat harus cover mulutnya gitu ya, supaya andai kata Anda pembawa virus nggak jauh dari 1 senti gitu ya. Ya, jadi itu. Ya. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, baik pun yang di rumah juga. Minggu ini kita melanjutkan yang minggu pertama, yaitu mengapa ya kita mempertahankan ya, kebenaran berapapun harganya kita bayar, ya. Berapapun harganya kita bayar. Menurut Anda, harga kepala teman kamu berapa? Sama enggak dengan harga kepala kamu? Berapa Anda hargai kepala kamu? Berapa? Ya, demi mempertahankan kebenaran. Tetap pegang kebenaran. Berapapun harganya kita bayar. Dan bukan omong kosong. Sepanjang sejarah leluhur rohani kita, para Anabaptis, sudah membayarnya terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami hari ini kembali berjemaat. Kami menyanyikan lagu untuk mengekspresikan hati kami. Kami sungguh bahagia karena sudah diselamatkan. Apapun yang terjadi pada kami, pasti masuk surga. Terima kasih untuk garansi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami bertekad untuk setia sampai mati. Bahkan mempertahankan kebenaran. Sampai kami, jikalau perlu, membayarnya dengan harga yang tertinggi. Kami pun siap. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada minggu pertama, saya sampaikan 2 poin. Mengapa kita mempertahankan kebenaran, berapapun harganya, kita pasti bayar. 2 poin. Yang pertama, kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah milik Tuhan. Kita tidak mau membuang mutiara yang begitu indah, yang sudah kita beli dengan menjual seluruh harta kita. Kita tidak akan membuang itu lagi. Itu terlalu berharga. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita rela mempertahankan kebenaran? Berapapun harganya, kita akan bayar. Adalah karena kita mau anak cucu yang kita lahirkan itu bukan dilahirkan dengan percuma. Tuhan Yesus berkata tentang Yudas, lebih baik dia tidak dilahirkan. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Ya, hanya orang yang pasti masuk surga, yang tahu bahwa ada neraka yang sangat menderita. Hanya orang yang tahu bahwa Tuhan menyediakan surga dan sudah mendapatkan jaminan akan hal itu, adalah orang yang sanggup memahami apa yang Tuhan Yesus omongkan tentang Yudas. Bahwa lebih baik dia tidak dilahirkan. Sebab apa? Kalau orang lahir di muka bumi ini hanya hidup sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun. Dan waktu begitu cepat berlalu. Dan kemudian akan nyemplung masuk ke dalam neraka. Menderita di sana selamanya. Untuk apa dilahirkan? Untuk apa? Tidak ada gunanya.
Maka itu Tuhan bilang tentang Yudas, lebih baik dia tidak dilahirkan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan lihat poin nomor 3. Mengapa kita mau mempertahankan kebenaran sampai jikalau diperlukan untuk membayar harga, berapapun harganya kita akan bayar. Poin yang ketiga adalah karena kita lihat iblis mengganggu Injil. Dan kita mau ada Injil yang benar terus menerus sepanjang masa. Ada Injil yang benar terus diestafetkan terus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita melihat bagaimana iblis mengganggu Injil, kita harus tahu dulu Injil yang benar itu seperti apa. Baru kita bisa tahu bagaimana cara dia mengganggunya. Gitu. Injil yang benar sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Saya sudah tulis traktat kecil yang judulnya 5 langkah ke sorga. Dikit sekali dari sini sampai ke sana gitu. 5 langkah ke sorga. 5 langkah. Sedikit sekali. Injil diberitakan semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Ini biasanya agak menyakiti hati orang. Terutama orang sombong. Ya. Loh, ngomong saya berdosa. Dia pikir kalau berdosa sudah tinggal di Cipinang. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. No, kita berdosa. Pikiran kita kadang-kadang melayang entah kemana-mana dan sangat nakal. Dan orang tidak tahu. Yang duduk di samping kita pun tidak tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita manusia berdosa. Nah, atas ini dulu semua orang yang mendengar Injil harus mengiyakan. Benar Tuhan, saya orang berdosa, benar. Ini dulu. Ya. Kalau kamu berkata dirimu tidak berdosa, kata di surat Yohanes, kamu menyebabkan Allah jadi pendusta. Loh kenapa? Ya Allah berkata bahwa semua manusia sudah berdosa, kamu bilang enggak. Ini kan kau lawan ini, lawan rupanya, ya enggak? Lalu dia bilang semua manusia sudah berdosa, iya, termasuk saya. Itu beres, gitu. Pertama, yang kedua, orang berdosa tidak bisa pergi ke surga. Semua orang harus tahu ini. Serukan seluas-luasnya, senyaring-nyaringnya, bahwa orang berdosa tidak bisa masuk surga, biar setitik dosanya tidak bisa. Loh, kok bisa begitu? Pak Soeharto yang kendalikan surga. Mau masuk surga minta isi formulir cari Pak Soeharto. No, jangan salah paham, bukan begitu. Surga itu tempat yang maha kudus. Maha kudus, bukan agak-agak kudus. Maha kudus. Tak bisa dimasuki oleh dosa setitik pun. Dan Allah pribadi yang maha kudus tidak terhampiri oleh manusia berdosa yang dosanya sekecil apapun. Berarti orang berdosa apes, nggak bisa masuk surga. Enggak ada cara yang manusia bisa usahakan supaya bisa masuk surga. Seluruh hartamu dijual untuk disumbangkan kepada orang, bikin 100 biji panti asuhan. Nah, itu tidak menghapuskan dosa. Tidak menghapuskan dosa. Apa yang bisa menghapuskan dosa? Dosa hanya selesai kalau dosa itu dihukumkan baru selesai. Ini kebenaran Alkitab. Dosa selesai kalau dosa itu dihukumkan. Upah dosa ialah maut. Dosa selesai kalau dosa itu dihukum. Selesai. Ada cara nggak dosa diselesaikan? Ini orang kaya ini, dia siap loh nyumbang loh, nggak main-main loh. Panti asuhannya Pak Soeharto perlu berapa duit sih? Saya bisa bikin 10 biji lagi kalau perlu. Oh, bukan itu. Kalau mau masuk surga dengan itu, you salah. Tuhan jauh lebih kaya dari kamu. Bagaimana kamu mau nyogok dia? Ya, ngawur kamu. Nggak bisa. Jadi manusia berdosa dan manusia tidak bisa masuk surga. Dosa harus diselesaikan baru bisa masuk surga. Cara dosa diselesaikannya dengan cara apa? Di sini persoalan besar. Segala macam agama dimunculkan untuk menyelesaikan problem manusia. Maka itu banyak usaha sana sini. Dosa diselesaikan menurut Alkitab hanya dengan dihukum.
Nah, karena dosa diselesaikan dengan dihukum, itulah langkah keempat. Yesus Kristus datang dan dihukumkan di atas kayu salib. Ini jalan dari Allah. Sebelum dia datang, digambarkan dulu dengan mezbah, di atasnya taruh domba, pegang kepalanya ngaku salah, dan disembelih. Ini caranya. Sudah beratus ribu, berjuta ekor domba selesai disembelih. Akhirnya kemudian pun muncullah anak domba Allah. Dan Yohanes berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, dialah satu-satunya. Sebenarnya domba yang lain-lain yang berjuta ekor itu hanya simbol. Yang benarnya yang satu ini gitu. Ini yang benarnya. Dialah yang harus dikorbankan di atas kayu salib sejak manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sempat berdoa, Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu, biarlah dia berlalu. Ini sama maknanya dengan berkata, Bapa, kalau ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, pakai jalan itu. Tapi untung Tuhan Yesus di akhirnya ada tutup. Kehendak mula yang jadi. Oh, no other way. Ya, tidak ada jalan lain. Dia harus menjalani masuk surga. Dengan cara dikorbankan di atas kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu. Menanggung dosa berapa banyak orang? Alkitab menulis menanggung dosa berapa banyak orang? Dosa seisi dunia. John Calvin mulai ngawur kalau bilang menanggung dosa orang pilihan. Dia mengkerdilkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ngawur sekali. Saya heran ada orang menjunjung John Calvin. Ya, saya sangat heran. Karena dia mengkerdilkan ini lingkup penebusan Tuhan Yesus. Yang sebenarnya untuk seluruh dunia, semua manusia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa orang pilihan saja. Begitu? No. Jangan begitu. Yang menghapus dosa berapa? Dosa dunia. Karena sebenarnya dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir ditaruh di atas Tuhan Yesus, ditanggung dan dijatuhi hukuman yang terbesar, capital punishment. Hukuman terbesar, hukuman mati. Semua pengadilan di muka bumi ini, hukuman yang paling berat itu hukuman apa? Mati. Ada lebih berat dari itu? Saya belum pernah dengar ada hukuman mati plus dicincang-cincang. Ada begitu punya. Enggak ada. Hukuman mati. Tuhan Yesus dihukum mati menanggung dosa dari Adam sampai dosa manusia yang terakhir. 4. 5. Ya, manusia nggak usah bayar. Manusia nggak usah bayar. Tadi lagu yang kita nyanyi, ya. Jesus included me, yes, He's included me. Saya hafal Inggrisnya. Oh ya, indah sekali. Kita diundang katanya, diundang, memanggil semua orang, panggil. Wah, banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tahu nggak panggil? Dipanggil pakai apa? Pakai toa. Wah, itu sih mau minta budgetnya. Kalau pakai toa. Dipanggil pakai apa? Baca 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai apa? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Saya sering kali berdiri di sini. Sekarang khotbah ini di musim Covid ini karena saya mau lihat yang di sana.
Ya. Ya. Kalau saya berdiri di situ nggak lihat sebagian. Masih bisa lihat Lawrence. Iya, di situ. Saya ini pengkhotbah yang paling cemburu. Kalau saya lihat kamu lihat HP nggak lihat saya cemburu, saya kasih tahu. Ya. Saya pengkhotbah yang paling cemburu. Ya. Katanya blog kelas ini Pak pakai di siaran langsung nggak? Kalau saya bilang saya nggak suka. Saya nggak suka Zoom, orangnya hilang di mana dia pergi ke WC dulu katanya. Waduh, gimana kita Zoom dia itu? Dia bikin kopi dulu dan lain sebagainya gitu. Ya. Enggak gitu. Ini saya pengkhotbah cemburu, makanya saya mau lihat orang sana. Kalau nggak lihat saya, kamu mesti pindah ke sini gitu. Benar ya. Nah, kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 apa dikatakan di sini? Untuk itulah ia telah memanggil kamu. Apa? Oleh apa? Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai Injil. Dipanggil pakai Injil. Nah, pemberitaan Injil yang kita lakukan, yang dilakukan berabad-abad, beribu-ribu tahun, itu panggilan Tuhan untuk semua orang berdosa. Marilah, ada pengampunan. Tentu bagi orang yang mau mengaku salah. Marilah, korban sudah dipersembahkan di atas kayu salib. Dosa seisi dunia sudah ditanggung. Dosa seisi dunia. Anda diundang datang untuk menikmatinya saja. Menikmatinya saja. Disambut dengan iman. Yesus sudah dihukumkan menggantikan saya. Di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Sayalah yang seharusnya dihukum. Cawan itu mestinya saya yang minum. Cawan murka Allah. Tapi engkau meminumnya menggantikan saya. Sayalah yang harus binasa Tuhan. Saya yang harus memakai mahkota duri. Sayalah yang harus ditombak. Sayalah. Tapi engkau menggantikan saya. Dihukumkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya siap menggantikan engkau hidup. Ini langkah kelima. Tadi malam ada orang dari kota lain. Ada di grup sahabat GBIA. Dibilang Pak Suento, bagaimana boleh judge saya tidak pasti masuk surga? Enggak, saya bilang saya tidak judge kamu tidak masuk surga. Mana saya berani, gitu. Surga bukan punya saya. Tapi sekarang saya mau tahu, kamu lahir baru belum? Sudahlah, silakan bersaksi, saya bilang. Gitu. Kalau kita orang lahir baru disuruh bersaksi, senang nggak? Nggak disuruh aja kita mau bersaksi terus, betul nggak? Ya. Apalagi diminta, ya. Kita mau bersaksi. Mengapa kamu bisa yakin kamu pasti masuk surga? Oh saya yakin. Dia ngomong banyak hal. Saya bilang sudah bagus. Masih kurang sedikit. Kamu tidak berkata Yesus menggantikan kamu dihukumkan. Sekarang kamu mau siap hidup baginya. Memang semua orang tahu Yesus hebat, jadi juru selamat, terpaku di atas kayu salib. Dia Allah. Iblis juga tahu semua itu. Tahu. Tapi orang Kristen yang lahir baru akan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau menggantikan saya dihukumkan di sana. Dan sekarang aku hidup bagimu. Tukar. Engkau mati bagiku, sekarang aku hidup bagimu. Pak ini.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini Injil yang benar. Nah, sekarang penyimpangannya. Kita mesti jaga ini Injil ini. Berapapun harga yang harus dibayar, Injil ini tidak boleh melenceng, tidak boleh menyimpang. Karena kalau dia menyimpang, itu kalau diberitakan terus dan Injilnya salah, untuk apa lagi itu diberitakan? Itu hanya untuk supaya ada pekerjaan, supaya ada ekonomi berjalan, ada orang nyumbang, ada duit dipakai segala macam. Tidak ada guna semuanya itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Banyak orang salah kaprah. Sekarang saya tanya, ada orang sangat baik hati, sangat baik hati, memberitakan Injil yang salah. Bisa menyelamatkan nggak? Nggak bisa. Orang yang dengar Injilnya akan masuk neraka. Ini orang sangat baik hati, lemah lembut, penuh kasih, tapi Injilnya salah. Ngawur ini. Ada orang wataknya memang agak kasar. Kau jangan begitu bah. Itu agak kasar kayaknya segala macam. Dibilang dia kurang kasih lah apalah gitu. Tapi Injilnya benar ya. Injilnya benar. Menyelamatkan nggak nih? Menyelamatkan. Masih menyelamatkan. Memang idealnya gitu. Injilnya benar, orangnya juga baik, penuh kasih, lemah lembut, bagus ya. Tapi kalau kadang terlalu lembut itu susah, kayak busa gitu. Nanti dia menyerap semuanya, air kasih dia nyerap, ya tuh segala macam, termasuk semua racun akan diserap. No. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil benar, orangnya kurang begitu benar, masih menyelamatkan. Daripada Injilnya salah, orangnya baik sekali, ini menyesatkan. Sekarang Anda tahu apa yang lebih penting? Injil. Kalau Injilnya ngawur, udah melenceng, wah gawat nih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahu nggak kenapa Anabaptis diburu ratusan bahkan ribuan tahun? Karena Anabaptis, nenek moyang rohani kita, berdiri teguh membayar harga demi menjaga Injil agar tetap benar. Dan bukan sedikit yang sudah ditenggelamkan dalam air, dibakar hidup-hidup, dipenggal kepalanya dan lain sebagainya. Injil penyimpangannya dengan apa? Dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia bagaimana? Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Iblis pernah sangat marah kepada orang Kristen waktu start awalnya. Ya loh, dia pakai apa saja yang bisa dia pakai. Yakobus hilang kepalanya, Petrus dia lepaskan karena dia masih berguna. Ya loh. Dan seterusnya sampai pada zaman Nero sebenarnya yang paling parah itu dong. Ya, Nero itu kaisar gila. Ya, ibunya dia bunuh, istrinya sedang hamil entah salah apa ditendang, gitu. Mati istri. Ada laki-laki dia lihat mirip istrinya, ditangkap dikebiri. Ini kan kaisar sinting. Dia bakar kota Roma, saudara. Dia bakar kota Roma, dia bakar. Dan saya nonton film Quo Vadis itu, si Nero itu di atas istananya itu ada balkon di situ, main halpa sambil menikmati api unggun raksasa. Ngawur itu orang. Dia bakar kota Roma. Dan penduduk kota Roma bingung, gitu. Ini kenapa bisa apinya tuh? Kalau kebakaran kan, ya kebakaran di Sunter, di Kelapa Gading tidak. Tetapi ini kebakarannya merata, gitu. Kayak itulah tahun 98 kira-kira gitu. Gitu. Nah, sehingga apa tau nggak? Mereka pikir ini nggak mungkin nih kebakaran yang nggak sengaja. Ini ada yang ini nih, isu-isu keluar.
Kaisar yang perintahkan dibakar kota Roma. Tahu nggak Anda kenapa dia mau bakar kota Roma? Dia mau hancurkan kota Roma dan dia mau dirikan kembali supaya disebut Nero lah yang mendirikan kota Roma. Dahsyat ini orang loh. Tetapi ketika rakyat menyerbu istana, mereka mau matikan dia, gitu tahu nggak? Wah, iblis backup dia. Dia tampil ke depan. Dia menyangkal semuanya itu. Dan dia menuduh orang Kristen lah yang bakar itu. Heran itu semua orang bodoh bisa langsung percaya. Dan mereka berbalik jadi mencari orang Kristen. Habislah orang Kristen zaman Nero. Ampun, ya tuh ditangkapin di mana saja ditangkapin, lebih dari mereka cari tikus. Itulah orang Kristen yang turun ke bawah tanah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nero saking dahsyatnya tahu nggak apa? Orang Kristen ditangkap dan diikat di tiang, disiram pakai aspal, dan kemudian dicucul api untuk jadi obor bagi pertandingan naik kuda. Dan orang Kristen ditangkap, dimasukkan ke stadion, dilepaskan binatang buas untuk memakan mereka. Ngerinya bukan main, ngeri sekali saudara. Ya, waktu itu. Tetapi Kristen bukannya kalah, bubar. Orang Kristen itu mirip-mirip. Itu rumput apa katanya, rumput bunga, rumput magnolia katanya gitu ya. Semakin kau injak, semakin dia tersebar. Semakin kemana-mana. Akhirnya tahu nggak? Nero tanpa dia sadari dia memberitakan Injil. Oh, kenapa bisa begitu? Orang bawa anaknya pergi. Katanya kita rakyat disuruh nonton, pergi ke stadion. Nonton apa? Nonton apa? Nonton apa tahu nggak? Semua duduk di situ. Nero lepasin orang Kristen, lepasin binatang buas, dimakan. Anak-anak semuanya kata-kata, "Pak, kasihan Pak. Kenapa dia dimakan itu singa?" Bapaknya, "Nanti sampai di rumah Bapak baru kasih tahu." Ini bisa hilang kepala juga, ntar kita masuk ke situ gitu. Nanti pulang ke rumah anaknya masih trauma. Kenapa? Itu kan teman saya, dia dimakan binatang. Bapaknya bilang begini nak, ya, mereka itu orang Kristen. Nero itu tidak suka mereka. Gini, ya toh. Makanya mereka ditangkap dan dia, oh jadi orang Kristen itu salah apa Pak? Enggak, mereka enggak salah, mereka justru orang yang paling baik. Kenapa jadi mereka salah apa? Mereka hanya percaya yang namanya Yesus itu sudah ditalibkan sudah lama dan dia itu Tuhan. Nero beritakan Injil. Betul enggak? Nero beritakan Injil. Tuhan itu bisa mengubah. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Hebat sekali. Makanya orang Kristen jadi bertambah, bukannya berkurang. Bertambah sampai memenuhi istananya Nero. Bingung juga dia. Nah, nggak tahu siapa Kristennya. Mereka itu, sekarang kamu pergi ke toko buku Kristen ada jual ikan. Ikan itu bahasa Yunani iktus. Dan iktus itu singkatan Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Jadi kalau tukang roti masuk teman baru mau tahu dia Kristen apa bukan, tebarkan tepungnya, kemudian di tepung dia gambar seekor ikan. Nah kalau sama Kristen langsung tahu, langsung dihapus, langsung tek sama kita sama. Jadi kita dua Kristen, tahu. Akhirnya satu istana orang Kristen, Neronya nggak tahu. Orang Kristen itu semakin dibabat, semakin merambat. Dahsyat sekali. Nah, iblis kalah berapa ratus tahun. Satu kaisar demi satu kaisar. Iblis itu lebih dari summa cum laude. Dia itu IQ-nya di atas kita semua. Kalau begitu, dia untuk melawan kekristenan yang benar, dirikanlah kekristenan yang palsu. Supaya Injil yang benar itu tidak menyelamatkan lagi. Biar aja mereka beritakan. Asal itu tidak menyelamatkan lagi, kita masuk, ikut memberitakan Injil, oke? Mungkin iblis rapat dengan anak buahnya tadi.
Sekarang kita ubah strategi. Wah, ubah strategi. Strateginya gimana, komandan? Strateginya sekarang ini, kalian beritakan Injil semua. Hah? Kita beritakan, iya, jangan yang benar, bodoh kau. Beritakan yang salah lah, ya toh. Tapi itu namanya tetap Injil, ya toh. Nah, maka sekarang kekristenan mulai memberitakan banyak Injil yang salah. Injil yang salah seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Injil yang salah seperti apa? Hah? Yang tidak menyelamatkan lagi, tambah perbuatan manusia. Oh, sekarang ya toh, kita utak-atik Alkitab mereka, lihat di bagian mana kita bisa melakukan tipu muslihat. Wow, ya. Di dalam Markus 16 di ayat 15-16, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Bilang kalau mau masuk surga mesti tambah dibaptis. Kalau enggak dibaptis enggak masuk. Ini start awalnya. Lama-lama kau ubah, baptisnya jadi lebih penting daripada percayanya. Oh, udah ngerti-ngerti. Ya, semua iblis-iblis ngerti. Ngerti komandan, gampang gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam, muncullah Injil yang apa? Masuk surga. Selain bertobat percaya Tuhan Yesus, perlu ditambah dengan baptisan. Perlu ditambah dengan usaha baptisan. Wah, dibaptis baru bisa masuk surga. Kalau lupa dibaptis, lo habis kamu. Saya pernah di Pontianak itu, tahu nggak? Ya. Saya pernah tinggal di rumah yang seorang ibu meninggal di tempat itu. Katanya setannya banyak, tapi saya nggak ketemu satu pun. Saya tanya, kenapa ibu yang tinggal di rumah ini meninggal? Saya dengar dia meninggal belum lama. Oh, dia itu gereja Pak. Hah? Saya bilang, oh ya, lalu dia melahirkan anak. Pada waktu dokter bilang hanya bisa selamatkan satu, anak atau ibunya. Suaminya pilih selamatkan anaknya. Jadi istrinya dibiarin mati. Saya bilang tega amat. Kenapa bisa begitu? Karena di gerejanya mengajarkan kalau istrinya sudah dibaptis masuk surga, bayinya belum. Katanya. Oh begitu, tega amat. Dia korbankan istrinya, dia selamatkan bayinya. Oh saudara yang saya kasih. Karena kalau tidak dibaptis katanya tidak masuk surga. Ini Injil apa lagi? Ini Injil yang sudah menyimpang, saudara. Ini Injil yang sudah menyimpang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya dari sinilah makanya apa? Supaya pasti masuk surga, maka bayi dibaptis saja. Ya toh? Walaupun dia nggak tahu, meronta-ronta, menjerit-jerit, pokoknya gitu. Gitu kan. Nggak bisa begitu kita bilang. Alkitab berkata percaya. Percaya belum? Mana bisa? Enggak bisa. Waktu saya tulis di buletin, masuk surga tidak memerlukan baptisan. Satu orang ibu di Manado telepon, yang sambut pertama tata usaha, dimarah-marahin, diserahkan sama ibu, dimarah-marahin, akhirnya sampai diserahkan kepada saya, dimarah-marahin. Ini bicara dengan Bapak Dr. Suwentolio, betul Bu, saya bilang, ya. Ada apa? Bapak tulis masuk surga tidak memerlukan baptisan, betul Bu. Ya. Perlu itu, wah hebat juga dia. Saya bilang mengapa bisa perlu? Mana ayatnya segala macam? Dia tunjuk itu, Markus 16 itu. Saya bilang ibu baca baik-baik. Yang percaya dibaptis masuk surga, selamat. Yang tidak percaya, nggak bilang tidak dibaptis loh, akan binasa. Berarti faktor utamanya di sini itu apa? Percaya. Lah kan dibilang percaya dibaptis. Percaya dibaptis itu konsekuensi logisnya. Orang percaya akan memberi diri dibaptis. Semua orang mandi akan pakai baju. Tapi pakai baju nggak bikin orang bersih. Pakai baju itu konsekuensi semua orang yang masih sehat. Ya. Kalau sudah mandi nggak pakai baju jalan-jalan, nah itu kacau kita. Ya, jadi kalau sudah mandi itu pakai baju itu sehat. Nah oleh sebab itu orang kalau sudah bertobat percaya minta dibaptis sehat. Tapi yang bikin bersih bukan pakai bajunya, mandinya. Oleh sebab itu yang selamatkan itu adalah bertobat percayanya, bukan
ininya. Bukan baptisnya. Baptis itu konsekuensi dari orang logis yang sudah bertobat, sudah percaya. Sida-sida ketika berjalan menuju pulang diinjili sama Filipus, ketika dia sudah percaya, dia bilang apa? Lihatlah, di sini ada air. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Apa bilang Filipus? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Aku percaya. Berarti ada syaratnya apa? Percaya dengan segenap hati. Ya loh. Lihat sini ada air. Apa halangan saya dibaptis? Iya, sumbang dulu pembangunan gitu. Ngawur ini. Ini bukan begitu caranya. Tapi kau bertobat dulu dan percaya, maka dibaptis. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam ceritanya ibu itu. Saya bilang, ibu, ya loh, ini ayatnya nggak ngomong begitu. Lagi pula saya bilang, secara akal sehat saya bilang, Bu. Ya loh. Coba. Nah, misalnya saya bilang, ada satu orang bapak datang kepada gembalanya, Pak Pendeta, saya mau minta dibaptis ini, saya sudah percaya ini. Lalu gembalanya bilang apa? Lah, saya udah beli tiket mau ke Jakarta. Udah saya pulang Jakarta ya, baptis kamu ya. Dia punya gembala ke Jakarta 2 minggu. Dia mati saya bilang. Di Manado sana. Masuk surga nggak dia? Ibu. Diam dia. Ibu masih dengar saya? Masih. Dia masuk surga nggak? Kalau dia masuk neraka gara-gara pendetanya ke Jakarta, betapa besarnya dosa ke Jakarta itu. Terus saya bilang, kalau ada anak muda sekarang, hari Minggu dia dengar khotbah, dia bertobat, dia sampai menangis-nangis. Dan dia bilang kepada gembalanya, Pak, saya sudah percaya, sudah bertobat, tolong baptis saya. Lalu gembalanya bilang apa? Oke, siap ya, minggu depan kita baptis kamu. Sabtu malam, naik motor, ngebut. Jatuh, geger otak, mati. Saya bilang dia masuk mana? Macam begini. Saya bilang, Alkitab itu, kebenaran dari Tuhan selalu kompatibel dengan otak kita. Akal sehat. Selalu kompatibel. Saya bilang maka itu. Ya. Tidak ada yang namanya keselamatan perlu ditambah dengan baptisan. Itu salah. Nah oleh sebab itulah ya, Injil yang salah ini diserukan, akhirnya apa? Banyak orang tidak diselamatkan. Sebenarnya mereka mendengar Injil yang salah dan mengimani Injil yang salah dan mereka mati masuk neraka. Kaget sekali. Ini cerita lelucon aja ya, nggak kejadian punya. Ada satu orang masuk neraka. Dia masuk neraka, dia marah sekali. Dia bilang, saya ini ada di neraka itu kan gara-gara pendeta itu khotbahnya nggak benar. Makanya dia bilang, saya padahal sudah jadi orang Kristen, berapa banyak saya sudah sumbang, kenapa bisa ada di neraka? Dia marah, dia jalan. Ketemu pendetanya. Di situ dia tangkap pendetanya, dia bilang, gara-gara kau inilah aku ada di sini. Katanya dia marah besar dong. Pendetanya bilang, udah, jangan main kasar di sini, jangan main kasar. Ketua sinode juga ada di sini, katanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini korban Injil yang salah. Oleh sebab itulah demi mempertahankan Injil yang benar, supaya Injil tetap benar, bahwa diselamatkan hanya perlu bertobat dan percaya dengan benar pada juru selamat yang benar. Kita pertahankan ini berapapun harganya. Inilah yang dipertahankan oleh para anak baptis ratusan bahkan ribuan tahun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya sebut gereja-gereja yang mengadakan penganiayaan, mereka malu sekali. Reformator saja, Zwingli tangkap muridnya yang bernama Felix Mann. Umur cuma 22 tahun. Masih fresh. Anak muda yang pinter. Belajar Yunani dengan Zwingli.
Zwingli itu ahli Yunani. Belajar sampai kepada kata baptizo. Murid-muridnya semuanya bilang, guru, seharusnya baptizo itu artinya masuk ke dalam air. Bukan ambil semangkok air kemudian dipek-pek begitu. Akhirnya mereka berdebat. Muridnya semuanya nggak mau ikut dia lagi. Akhirnya mereka baptis. Di antara mereka cari anak baptis diselam, saling kemudian mereka baptis. Si Zwingli dengar, ditangkaplah. Murid-muridnya itu loh, tega amat. Dia tenggelamkan Felix Mann di Sungai Limnat dengan lehernya diikat dengan batu. Pada waktu Felix Mann dibawa menuju ke pantai, ke perahu, lewat di depan rumahnya sendiri. Ibunya dari atas balkon rumahnya melihat anaknya sedang dibawa pergi untuk ditenggelamkan. Saya bilang, Simo, sanggup nggak kamu teriak macam begitu? Ibunya teriak dari atas ke bawah, Felix, teguhkan hatimu, kita ketemu di sorga. Oh, tidak gampang untuk itu. Membaca ceritanya aja hati kita bergetar. Ada ibu yang berseru begitu kepada anaknya yang sedang mau dieksekusi. Felix, teguhkan hatimu, kita ketemu di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dahsyat sekali. Saya katakan. Nah, mengapa? Karena kita mau supaya ada Injil yang benar. Kita hari ini masih bisa mengerti Injil yang benar, mendengar Injil yang benar, diselamatkan oleh Injil yang benar, yang tidak ditambah-tambahin dengan apapun, upacara apapun. Harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berani berkorban demikian. Tanpa mereka mungkin tidak ada lagi Injil yang benar yang bisa menyelamatkan kita. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ulang-ulang saya katakan kepada jemaat Grafe dan jemaat GBIA. Kamu tahu nggak? Hari ini kita masih bisa mendengar Injil yang benar. Berapa besar pengorbanan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mereka sudah keluar uang, mereka keluar tenaga, keluar keringat, keluar darah, mempersembahkan kepala mereka. Sampai Injil tiba di tangan kita dan kita diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pantas tidak kalau sekarang giliran kita, giliran generasi kita membagikan Injil seluas-luasnya. Tentu Injil yang benar, bukan Injil yang salah. Injil yang benar. Supaya lebih banyak orang diselamatkan. Oh, puji syukur kepada Tuhan. Iblis banyak memakai internet merusak anak muda. Dengan segala macam yang bisa ditonton di dalamnya. Kita juga manfaatkan. Oleh sebab itu, channel YouTube Grafe sudah berapa ratus film kita upload ke sana. Dan banyak orang bersyukur. Saya terharu sekali. Tanya Simo. Pergi ke bank Maybank, mengambil uang $100. Ya. Satu bapak dari Amerika kirim $100 untuk saya. Saya bilang, ya, kita pergi ambil. Ya. Dan kalau saya foto lagi di bank, formulirnya saya kirim sama dia. Dia bilang, Pak Suhento, saya ini sudah pensiun. Ya. Saya cuma hanya ikut ambil bagian kecil. Saya bilang, Bapak di mana tahu saya? Tadi dia bilang, saya punya ponakan di Belanda. Di Belanda itu dengar radio RBK ini. Dan kasih tahu saya di Amerika ada radio yang bagus. Dan saya pun dengar di Amerika. Wow.
Saya bilang sama Simo, luar biasa. Kalau ada orang cinta kebenaran, ya, nggak mau tahu sampai ke Alaska kah, kemana kah. Dan banyak orang sebenarnya masih haus akan Injil yang benar. Ketika mereka mendengar Injil yang benar, hati mereka tahu. Orang-orang yang haus akan kebenaran langsung tahu, inilah yang benar, inilah yang benar. Bukan yang sudah ditambah kurangi. Oh Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Injil sudah rusak, kalau sudah tercampur lagi, diberitakan dengan sekuat tenaga. Saya sering kali bicara sama orang. Ada satu ibu bilang, sudah giatnya bukan main. Wah, banyak ibu-ibu yang saking giatnya. Ingat dulu Pak Yohanes kita pergi beli mobil itu ada satu ibu-ibu itu dia bilang, wah, saya ini sudah mau besok ini jam segini dia bilang, kami disuruh buru-buru. Terus kita ngomong tanya, suaminya masih belum percaya Tuhan, masih agama lain. Wah, waktu pulang saya sama kami ngomongnya begini. Bagaimana suaminya bisa percaya? Ya, kalau istrinya nggak masak lalu pergi besuk terus sama pendeta, nanti suaminya pusing di rumah. Saya selalu bilang orang begini, sebelum kau rajin, sebelum kau kasih persembahan segunung, sebelum kau habis forsil kau punya waktu, sebelum kau berusaha sehebat-hebatnya, pastikan dulu kau dalam kebenaran. Pastikan dulu. Pastikan dulu Injil yang kamu dengar itu benar dan Injil yang kamu mau sebarkan itu benar. Pastikan dulu. Sebab kalau tidak benar, kau rajinnya minta ampun dan tidak benar, betapa celakanya itu. Betapa celakanya. Ayo coba baca sekarang. Roma pasal 10. Roma pasal 10. Ya. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sudah selamat belum? Belum. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini Paulus ngomong orang Yahudi. Waduh, giatnya. Saya tadi di kelas sekolah minggu berkata apa tahu nggak? Saya pernah ketemu orang kaya. Saya bilang rumahnya besar sekali di Ancol Barat di sana. Besar sekali. Kita punya ini masih kalah. Besar sekali. Saya masuk ke rumahnya, di sudut sana ada patung, Pak ini beli di Hong Kong. Maju lagi ada patung, ini beli di Thailand semuanya. Terus apa tahu nggak? Dia bilang, satu malam saya berdoa 1000 kali untuk bapaknya yang sudah meninggal. Saya bilang 1000 kali kamu berdoa, berapa lama? Sampai lewat tengah malam. Saya bilang. Terus saya mau tahu lagi, bagaimana cara kau hitung bisa tahu 1000 kali? Oh gampang Pak Suhento. Ini tasbih saya ini ada 100 bijinya. Jadi gua pegang doa, pegang. Muter lagi balik di tempat itunya. Itu udah 100 kali doang. Berarti saya 10 kali puter. Oh dahsyat sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang giat, begitu giat. Di dalam kekristenan bagaimana? Ada nggak yang giat sekali? Oh ampun ya. Wah sampai ada juga anak muda yang orang tuanya sudah bilang, udah kau pindah ke gereja aja, katanya. Gereja melulu. Gitu. Ada juga yang marah sama suaminya, marah sama istrinya, giat. Saking giat untuk Allah, giat nggak? Giat.
Aku dapat memberi kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bukan pura-pura giat loh. Sungguh-sungguh giat. Tetapi apa katanya? Tanpa pengertian yang benar. Sayang, 1000 sayang. Tanpa pengertian yang benar. Akhirnya semua kerajinan, semua tenaga, semua keringatnya, semua uang yang dipersembahkannya, semua waktunya, semuanya. Ada gunanya enggak? Enggak ada. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Semua bukan cuman balik nol. Bisa jadi minus. Maksudnya tahu nggak apa? Malah kena hukum. Minus itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itulah, maka itulah kita pastikan dulu sudah benar gitu, sudah benar. Tapi iblis si pintar. Hasut mereka, jangan bicara doktrin, jangan bicara doktrin. Pak Suento sedikit-sedikit doktrin, sedikit-sedikit doktrin. Kami gereja yang nggak mau doktrin. Saya lihat dia. Jadi waktu hari Minggu bikin apa kalian? Ya ada sih khotbah. Jadi khotbah apa? Itu bukan doktrin, bukan. Oh, cuman teriak-teriak doang. Hebat juga. Dia nggak ngajarin doktrin katanya. Ini kan kacau. Saya bilang doktrin itu artinya ajaran, pengajaran. Buddha ada doktrinnya, Hindu ada doktrinnya, ya toh. Animisme aja ada doktrinnya, ya toh yang biasanya yang berjenggot gitu, ya toh, yang matanya merah saking banyak minumnya gitu, ya toh. Lah itu yang ngajarin, begini ya, begitu ya, kalau sembah harus begitu ya, harus begini ya. Itu kan doktrinnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana bisa nggak ada doktrin? Gitu? Nggak mungkin. Ini ada doktrin, tidak mungkin tidak ada doktrin. Nah doktrinnya benar apa salah? Lah kalau sekarang orang Kristen sudah dihasut dulu, pokoknya jangan bicara doktrin. Jadi bicara apa? Kita bicara kasih saja. Tadi kasih, lama-lama jadi apa? Intim. Kita intim dengan Tuhan. Gitu. Nanti hubungan intim dengan Tuhan. Waduh, ngawur ini. Dia mau hubungan intim lagi dengan Tuhan. Kacau nih. Kemarin kita bicara itu ya. Ada yang bilang Pak Suento jangan pikir amat katanya. Itu kan cuma istilah. Ada lain lagi yang jawab tuh yang pintar katanya. Kalau kata itu sudah dipakai punya arti konotasi. Kenapa pula orang Kristen pakai itu lagi? Ya, persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itu sudah bagus. Ada hubungan yang persekutuan yang indah dengan Tuhan. Enggak cukup Pak. Intim. Oh, intim, oke lah. Ya, asal jangan ada perempuan bilang apa, saya sering hubungan intim dengan Tuhan. Nah loh, kalau gitu nanti melahirkan roh, anak roh. Waduh ngawur deh, kalau gitu habis semuanya. Kacau ini, kekristenan ini kacau. Ya, benar ya. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Layak nggak kita jaga Injil kita? Layak nggak? Kita jaga Injil ini. Ini Tuhan sudah taruh ke tangan kita, sudah titipkan kepada kita. Kita harus mempertahankannya. Sedemikian rupa. Nanti Tuhan akan tuntut kepada kita. Pada generasi kamu inilah Injil gagal dipertahankan. Gagal jadi murni. Kecampur ragi ke dalamnya. Aduh. Kita pun kacau lah. Kenapa? Kau terlalu sayang kepalamu. Padahal kepalamu itu tidak ada artinya. Lebih baik kau mati dan masuk sini. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang orang Kristen harus pikirkan. Mengapa kita perlu sedemikian rupa mempertahankan kebenaran? Dan siapkan mental hati kita. Berani bayar. Berapapun harganya. Alasan ketiga. Harus ada Injil yang benar terus. Tidak boleh menyimpang. Oh sekarang Injilnya itu baru satu penyimpangan tentang apa? No?
Tadi itu, baptisan perlu ditambahkan untuk selamat. Oh, sekarang lebih lagi. Iblis memunculkan banyak Injil. Nah, coba baca. Kita baca 2 Korintus 11. Zaman Rasul Paulus saja loh. 2 Korintus pasal 11. Coba lihat. Di 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang keempat, apa yang dikatakan di situ? 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja ketika, ya bukan jika, ketika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau apa? Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil yang lain. Paulus mensinyalir di Korintus ini ada kedatangan orang yang memberitakan Injil yang berbeda, Injil yang lain. Maka Paulus agak marah dia. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil yang lain kita harus jaga ini dengan baik. Sekarang ada Injil sukses. Injil sukses, kamu bisa bayangkan. Injil yang menarik orang dengan kesuksesan materi. Dan mereka banyak mengutip-ngutip ayat-ayat perjanjian lama. Ya. Langkahmu akan dijaga oleh Tuhan senantiasa. Kakimu tidak akan terantuk. Seperti iblis ngomong sama Tuhan Yesus. Ingat gak? Oh, kakimu tidak akan terantuk. Kamu ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi orang Kristen tidak usah khawatir. Namun banyak juga yang mati karena COVID. Bagaimana ini? No. Tuhan tidak mau orang datang kepadanya karena perkara materi duniawi, jasmani. Tiga. Materi, jasmani, duniawi. Tiga ini. Materi. Wah. Kalau Tuhan turunkan uang di sini sekarung, gitu, sampai kita punya plafon jebol, gitu, jatuh persis di sini, ya, berat sekali, bukan rupiah tapi dolar sekarung. Wih, itu jauh lebih banyak itu, kalau dolar itu. Itu jatuh di sini. Wah, itu baik atau tidak? Kalau berita ini tersiar keluar, menurut Anda minggu depan ramai nggak yang datang? Katanya tiap minggu ada uang jatuh di sini, gitu dan. Kemudian Pak Suhento mulai bagi rata semuanya, dihitung dibagi rata. Minggu depan datang lebih banyak nggak? Saya pikir roboh rumah ini. Roboh. Sudah pasti. Maka itu Tuhan tidak mau. Tuhan berkati anak-anaknya melalui apa? Oh, banyak cara. Rajinlah. Tuhan suruh anak-anaknya apa? Belajarlah dengan semut. Ya loh. Rajinlah. Kesehatan. Ini iblis pakai lagi. Wah, kalau misalnya apa atau enggak? Wah, yang datang ke sini. Udah ngomongin di belakang dulu. Wah, mereka itu begini. Di sininya ada speaker. Kasih tahu saya. Baru masuk di lobi sana, cewek pakai baju merah, sudah kasih tahu namanya Mina. Oke. Saya sampai di sini, tahu enggak? Baru dia naik, pakai baju merah itu, ya. Langsung saya panggil namanya. Mina, saya bilang gitu. Wih, dia pun kaget, tahu enggak? Yang lebih kaget orang yang di dalam sini. Orangnya baru di tangga saja sudah teriakin namanya Mina. Waduh, wah ini sih. Tadi malam Tuhan Yesus omong sama saya. Wah ini orang hotline communication. No kidding. This is very hotline communication with God. Wah hebat sekali. Semua jemaat di bawah itu kalau nggak pakai masker mulutnya gini.
Ini sih lebih dari nabi. Betul nggak? Lebih dari nabi. Bayangkan, tadi malam ngomong, minggu lalu juga ngomong, minggu lalunya lagi juga ngomong. Berarti teman akrab dengan Tuhan. Ya toh? Kalau mau masuk surga lewat siapa lagi kalau bukan dengan teman akrabnya? Ngawur ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Penuh dengan tipu muslihat. Tipu muslihat. Tapi di dunia ini sangat banyak orang yang senang ditipu. Kadang-kadang mereka ketagihan ditipu. Saya jadi heran sekali loh. Betul-betul ketagihan. Kenapa saya bilang ketagihan? Balik lagi gitu. Padahal keledai nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Minggu depan balik lagi, minggu depan. Padahal minggu lalu baru dibohongin. Balik lagi. Belum lagi tau nggak? Di Afrika itu sampai terbongkar gitu. Ya, sewa peti mati. Orangnya disuruh baring, digotong-gotong kemudian dihidupkan. Ternyata terbongkarnya karena deal sewa peti matinya tidak cocok gitu, bayarnya kurang. Jadi yang jual peti mati bilang itu orang akhirnya terbongkar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang muda yang dibayar pura-pura mati. Kemudian pendetanya dengan segala macam gayanya kayak dukun wahid, nomor wahid gitu. Suruh naikkan dia. Hidup. Bayangkan. Saudara yang saya kasih dalam. Tuhan tidak mau orang datang ke sini gara-gara mau kesembuhan jasmani. Karena itu akan merusak Injil. Merusak Injil. Tuhan juga tidak mau orang datang ke sini gara-gara ada unsur materi. Dan Tuhan tidak mau orang datang ke sini ditarik dengan unsur-unsur duniawi. Tahu nggak kenapa kita ngotot pakai lagu himne? Nah, ini yang banyak orang sulit untuk dijelaskan. Karena saya dulu ini orang yang suka nyanyi, ya, suka nyanyi sampai di Amerika. Saya bawa satu keluarga naik ke atas sana nyanyi, tahu nggak? Tuhan adalah gembalaku, main gitar, ya toh. Waktu turun, ahli musik di gereja Tabernakel di sana. Dan asking, tanya saya, Brother Liao, why you sing the early music? Kenapa kamu nyanyi lagu dunia? Early song. Saya bilang, no sir. Saya bilang, enggak. Itu Psalm 23. Psalm 23, dia bilang. Ya. Sing it again. Tuhan adalah gembalaku. Stop. Hehehe. Saya jadi heran. Dia bilang, ada berbagai ciri khas lagu dunia. Dan banyak orang Kristen yang belum bertobat. Ya. Hati mereka masih senang yang macam begitu. Bahkan lagu himne mereka buat begini. Kalau kita nyanyi Amazing Grace, kalau di night club mereka bilang Amazing Grace. Ngawur ini. Cucu saya paling tawa. Ini begitu. Jadi kita bilang Tuhan tidak mau ada unsur duniawi. Berapa banyak gereja yang apa tahu nggak? Bintang film bertobat. Belum jelas tobatnya langsung bawa ke gerejanya untuk bersaksi. Ya, tahun depan tau nggak? Ngawur kawin lagi dia. Gitu. Kacau dah. Gitu saya bilang. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Menurut Anda kalau kita undang Messi datang ke sini, ramai nggak orang yang datang? Hah? Oh ya, ini rumah Robo. Ya, mungkin ada manjat sana, manjat sini semuanya. Gitu. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau Injilnya murni. Injilnya murni kasih tahu orang salah. Berdosa. Orang berdosa akan ke neraka. Dan tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan, Yesus Kristus.
Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tadinya masih ada banyak poin. Tapi satu poin hari ini cukup. Kita berdoa. Tundukkan kepalamu. Saya tidak tahu. Apakah Anda juga orang yang korban Injil yang salah? Apakah Anda korban Injil yang salah? Sudahkah engkau lahir baru atau belum? Kalau sudah lahir baru, bersaksilah. Bersaksilah. Supaya lebih banyak orang bisa diselamatkan. Bukan sekedar jadi Kristen. Tapi benar-benar diselamatkan. Bapa di sorga, terima kasih untuk Injil-Mu yang indah, yang sederhana, gampang dimengerti. Tuhan, pimpinlah kami, pimpinlah orang-orang di luar sana yang bisa kami temui. Bantulah kami Tuhan untuk mengetuk hati mereka supaya lebih banyak yang diselamatkan. Tuhan, tolonglah, karena ada banyak sekali Injil yang palsu. Oleh sebab itu pimpinlah orang-orang yang cinta kebenaran supaya ketemu Injil yang benar. Tuhan, tolonglah, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.